Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam Kelas 2B Prodi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Fidian Abron MPD dengan beranggotakan saya sendiri Hadi Nugroho NPM 2111050042 dan kawan saya Mutiara Anisabina NPM 2111050065. Saya Adipatin Saputra NPM 2111050001. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai, selamat menyaksikan. Pengertian sejarah peradaban Islam yang pertama yaitu pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dapat mengambil alih dari bahasa Arab yaitu kata syajarah. Kata tersebut masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia semenjak abad ke-13, di mana kata itu masuk ke dalam bahasa Melayu setelah akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Adapun macam-macam kemungkinan, arti kata syajarah adalah pohon, keturunan, asal-usul, dan juga diidentikan dengan silsilah, riwayat, babat, tambo, dan tarik. Selanjutnya, pengertian peradaban. Bila membahas peradaban, maka tidak akan terlepas dari kebudayaan. Karena antara keduanya itu saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya. Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sanskerta yang asal katanya bud, berarti akal. Kemudian budhi, jamaknya yaitu budaya. Selanjutnya mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kata kebudayaan. Di samping itu, ada uraian kebudayaan asal-usulnya yaitu asal katanya budhi dan daya. Pengertian dari Islam. Kata Islam merupakan masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman, mempunyai beberapa pengertian, yaitu melepaskan dari segala penyakit lahir dan batin, kedamaian dan keamanan, ketaatan dan kepatuhan. Kata Islam tersebut 8 kali dalam Al-Quran. 27 yaitu surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Az-Zumar, surat As-Saff, surat Al-Hujarat, dan surat At-Taubah ayat 74. Setelah memahami pengertian sejarah peradaban dan Islam, dirumuskan bahwasanya pengertian sejarah peradaban Islam tersebut merupakan segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan Muslim yang didasari ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam tersebut dikaji secara keseluruhan, tidak hanya membahas baik-baiknya saja yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti pembukaan Al-Quran, pembangunan tempat-tempat ibadah, penentuan dan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah dan juga lain sebagainya. Namun, peristiwa-peristiwa negatif pun dialami umat Islam pada masa lalu, seperti terjadinya peperangan antar sesama umat Islam, misalnya Perang Jamal dan Perang Siffin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pembunuhan dalam perebutan kekuasaan pada zaman Abu Abbas As-Saff, yaitu membunuh semua keturunan dinasti Umayyah kecuali Abdurrahman ad-Duk. Peristiwa Mihnah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah dan juga lain sebagainya yang dibahas agar menjadi pelajaran, agar menjadi ibrah kita bagi umat Islam di masa yang akan datang. Oke, di sini ada pengertian ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu ialah pengetahuan yang tersusun secara sistematis,
sebagai hasil pembelajaran, penyelidikan, atau penelitian yang bersifat rasional, empiris, objektif, analitik, dan sistematis. Ilmu pengetahuan ini mempunyai cara tertentu untuk menghasilkan kesimpulan, yaitu metode ilmiah. Ilmu pengetahuan juga merupakan cabang-cabang pengetahuan yang bersifat khusus, misalnya ilmu matematika, sosiologis, antropologi, psikologis, dan komunikasi. Sebagai ahli pendidikan mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah penerapan ilmu-ilmu lain dalam praktek pendidikan. Pendidikan hanyalah memanfaatkan hasil-hasil antropologi, sosiologi, dan psikologi. Dengan telaah yang lebih dalam, kita temukan bahwa ilmu pendidikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, memiliki objek dan metode kajian yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Untuk mengkaji sesuatu ilmiah atau bukan, harus dikaitkan dengan 3 dasar keilmuan, yakni yang pertama, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di mana ontologis ini berkaitan dengan objek, kalau epistemologis ini berkaitan dengan metode dan sistematikanya, dan aksiologis ini berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia. Niogan 3 dasar keilmuan di atas, ilmu pendidikan memenuhi syarat sebagai ilmu yang berdiri sendiri, bukan sebagai kumpulan dari ilmu-ilmu lain. Di mana akhir-akhir ini muncul kritik-kritik mengenai praktek pendidikan di sekolah, yang mengatakan bahwa guru-guru hanya melaksanakan pengajaran dan belum atau tidak melaksanakan pendidikan. Isu-isu yang demikian muncul mungkin berkaitan dengan kekecewaan orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pakar pendidikan, dan non-pendidikan. Terutama mutu yang mencerminkan watak dan kepribadian siswa kurang diperhatikan. Di lain pihak juga muncul isu-isu bahwa mutu lulusan sekolah rendah karena guru-guru tidak menguasai kedisiplinan ilmu yang mereka ajarkan. Diduga penyebab mutu lulusan yang demikian itu ialah bahwa guru-guru yang dihasilkan oleh IKIP, FKIP, dan STKIP tidak menguasai disiplin-disiplin ilmu yang mereka ajarkan. Kemudian muncullah gagasan perlunya guru-guru dididik di lingkungan perguruan tinggi yang penyelenggaraan ilmu murni dan bahkan hal ini telah dilaksanakan pada fakultas-fakultas tertentu. Misalnya Universitas Gadjah Mada mendidik program D3 di Fakultas MIPA untuk menjadi guru sekolah menengah. Mempelajari teori-teori pendidikan, metode mengajar yang terangkum dalam ilmu pendidikan kurang mendapat perhatian. Ilmu pendidikan terkesan mengalami stagnasi. Stagnasi tersebut berkaitan dengan 1. Anggapan sebagai masyarakat yang mengatakan bahwa guru-guru hanya melaksanakan pengajaran dan belum atau tidak melaksanakan pendidikan. Yang kedua, adanya anggapan pekerjaan keguruan atau pelajaran dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau. Dengan kata lain, setiap orang dapat menjadi guru. Yang ketiga, sebagian ahli pendidikan mengatakan bahwa ilmu pendidikan adalah penerapan ilmu-ilmu lain dalam praktek pendidikan. Pendidikan hanyalah memanfaatkan hasil-hasil antropologi, sosiologi, dan psikologi. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kedudukan sejarah sebagai sebuah ilmu, yaitu ilmu sejarah, merupakan sebuah disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Contohnya tentang masa lalu masyarakat Muslim. Disiplin sejarah sejajar dengan disiplin ilmu pengetahuan sosial lainnya. Dilihat dari karakteristiknya sebagai pengetahuan mengenai masyarakat manusia seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Suatu ilmu dikatakan termasuk ke dalam kategori ilmu pengetahuan apabila paling sedikit memiliki 3 syarat, yaitu objektif, logis, dan sistematis. Berkenaan dengan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan, memiliki ketiga syarat itu adalah sebagai berikut. Objektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sejarah peradaban Islam merupakan semua peristiwa berdasarkan fakta dan data yang ada dengan sebenarnya, tanpa ada manipulasinya. Contohnya Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai pemimpin agama saja ketika periode Mekah karena tidak memiliki kekuasaan politik. Namun ketika periode Madinah, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Contoh lainnya yaitu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Masa setelah Nabi adalah Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, 3 kerajaan besar, dan lain-lain. Logis artinya sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Semua peristiwa yang dipaparkan dalam sejarah peradaban Islam dapat diterima oleh akal. Contohnya, Perang Badar terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dimenangkan oleh kaum muslimin, mengalahkan kaum kafir Quraisy
Perang Badar tersebut sebagai penentu kelanjutan Islam hingga kini, bahkan sampai yaumil akhir. Kalau umat Islam mengalami kekalahan pada Perang Badar, maka agama Islam hanya sampai di situ. Contoh lainnya yaitu Muawiyah dapat menjatuhkan Ali dari jabatan khalifah dalam peristiwa tahkim atau arbitrase pada Perang Siffin karena liciknya, walaupun Ali tidak menyerahkan jabatan khalifah sampai meninggalnya. Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam ilmu sains dan filsafat karena khalifahnya gemar pada ilmu pengetahuan dan diberlakukannya faham Mu'tazilah dengan metode berpikir rasional dan lain-lain. Pada masa klasik umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa hingga menjadi negara superpower, sedangkan Barat masih terbelakang atau gelap gulita dan masih terkungkung oleh gereja. Pada masa pertengahan, Barat mulai maju dan umat Islam mengalami kemunduran setelah penghancurannya Baghdad oleh Hulagu Khan tahun 1258. Walaupun begitu, umat Islam masih memiliki 3 kerajaan besar sebagai simbol bahwa pemerintah Islam masih eksis. Pada masa modern, umat Islam sadar akan ketinggalannya oleh Barat. Umat Islam bangkit untuk mencapai kejayaan sebagaimana terjadi pada masa klasik. Jelaslah bahwa kajian sejarah peradaban Islam memiliki ciri-ciri objektif, logis, dan sistematis. Oleh karena itu, maka sejarah peradaban Islam termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Dasar-dasar yang merupakan pondasi umat Islam sehingga dapat menggerakkannya untuk berkarya dalam kehidupan di dunia ini dan menghasilkan peradaban Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam yang mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala berkat kegigihan dan perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berhasil menegakkan Islam di muka bumi ini. Kini sebagian besar umat manusia dari berbagai penjuru dunia telah memilih Islam sebagai anutannya. Yang kedua yaitu adalah ilmu. Dengan keuletan dan semangat berijtihad menyebabkan timbulnya berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, filsafat, dan sains. Dengan ilmu-ilmu itu, umat Islam mengekspresikan dirinya dan membaktikan hidupnya demi kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga yaitu adalah amal. Sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia. Salah satu contohnya adalah dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Khawarizmi, yang sangat berpengaruh pada percepatan perubahan dunia, terutama kemajuan sains dan teknologi. Sekianlah video pembelajaran yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Kami akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.